Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Erna Umi Safitri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung. Berikut saya akan memaparkan terkait dengan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dalam memperbaiki kesalahan, guru menempatkan posisi sebagai manajer menggunakan tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu terdiri dari 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi tercermin dalam skenario kasus 1, yaitu Giring bertengkar dan mengolok-olok Ivan dengan menyebut nama orang tuanya sebagai tukang nasi goreng. Ini dikarenakan Ivan tidak mau mengambilkan bola Giring yang terlempar jauh. Bu Irna membantu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah skenario kasus 1. Penerapan segitiga restitusi dalam skenario kasus 1 dapat kita saksikan dalam video berikut ini. Giring, kamu tahu kenapa Berna suruh duduk di sini sama Berna? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Ya, ini Giring. Tadi waktu istirahat, Berna lihat kamu bertengkar sama teman Ivan. Betul? Betul. Nah, kalau bertengkar itu perbuatan yang baik apa tidak, Giring? Tidak baik, Bu. Tidak baik, tapi kamu melakukannya. Kenapa? Apa alasan kamu melakukannya? Ivan kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar, Giring. Kalau Giring jadi kamu, mungkin Giring juga akan marah ketika minta bantuan tapi temannya tidak mau, pasti akan marah. Semua orang pasti juga akan marah. Tapi yang paling penting adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari kesalahan kita dan kita memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju. Baik. Kamu tadi coba ceritakan apa yang kamu lakukan sama Ivan sampai kalian tadi bertengkar. Aku tendang bola tuh, terus Ivan bolanya lempar. Aku suruh Ivan gak mau ambilin tuh. Terus kamu melakukan apa? Ngolok-ngolok Ivan. Gimana? Menyebut nama orang tuanya. Oh gitu, Ivannya tidak terima. Jadi kalian bertengkar. Baik. Itu tidak baik ya, Giring, jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira kamu masih ingat kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ingat, Bu. Ingat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati dan menghargai antar teman. Oh, begitu. Terus kira-kira menghormati dan menghargai teman itu penting atau tidak, Bu? Penting, Bu. Penting sekali ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, kalau kamu merasa itu adalah suatu kesalahan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Tidak menyuruh-nyuruh teman. Tidak menyuruh-nyuruh teman. Kamu bisa melakukannya sendiri? Bisa. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu?
Berarti kalau misalnya hal itu terjadi lagi kepadamu, misalnya kamu mau minta tolong untuk bolamu terlempar dekat dengan temanmu, kamu apa yang akan kamu lakukan? Mengambil sendiri Bu. Mengambil sendiri, begitu ya. Terus kalau misalnya itu kamu ternyata minta tolong ke temanmu tidak mau, apa kamu akan mengolok-olok temanmu lagi? Tidak. Jangan diulangi lagi ya. Nah, sekarang hal apa yang pertama kali akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu sama Ivan? Meminta maaf kepada Ivan Bu. Minta maaf sama Ivan. Kapan kamu akan melakukannya? Hari ini. Hari ini ya. Baik, bagus sekali Giring. Dengan begitu kamu sudah menyadari kesalahanmu, kamu mau memperbaiki kesalahanmu, nanti pertemananmu akan tetap langgeng, gitu ya. Nah, terima kasih Giring, kamu sudah bisa kembali ke kelas. Jadi kamu ketemu Ivan untuk minta maaf ya. Ya, terima kasih. Penerapan segitiga restitusi dalam skenario kasus 2. Pada saat ulangan, Selin mencontek pekerjaan Safara. Ini merupakan permasalahan yang harus dicari solusinya. Berna mencari solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah skenario kasus 2. Penerapan segitiga restitusi dalam skenario kasus 2 selengkapnya dapat kita saksikan dalam video berikut ini. Mbak Selin, hari ini Bella panggil ke kantor, tahu nggak alasannya kenapa? Tidak tahu. Nah, gini Mbak Selin, tadi waktu Mbak Selin mengerjakan ulangan di kelas, Bella lihat Mbak Selin itu mencontek pekerjaannya Safara. Ayo ingat lagi, betul nggak? Iya. Iya. Kenapa Mbak Selin? Kalau misalnya mencontek itu baik apa? Tidak. Perbuatannya baik apa tidak? Tidak. Tapi Mbak Selin tetap melakukan. Iya. Tidak apa-apa Mbak Selin. Namanya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu adalah mencontek itu salah satu perbuatannya salah ya. Setiap orang punya kesalahan. Mbak Selin pernah melakukan kesalahan. Bella juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari kesalahannya kita, kemudian kita bisa memperbaikinya. Nah, Mbak Selin tadi kenapa coba kok sampai mencontek itu gimana? Kenapa? Coba cerita. Soalnya susah Bu, terus saya kemarin lupa belajar, terus tadi lihat Safara soalnya udah selesai dikerjakan, jadi saya mencontek. Oh, gitu. Apa enggak belajar Mbak Selin tadi malam? Tidak Bu. Tidak belajar. Begitu. Nah, Mbak Selin masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Masih ingat ya? Apa keyakinan kelas yang sudah Mbak Selin langgar terkait dengan Mbak Selin mencontek tadi? Coba. Berbuat jujur. Berarti mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Nah, Mbak Selin mau nggak memperbaiki kesalahannya Mbak Selin? Nah, kira-kira apa yang Mbak Selin lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan rajin belajar setiap hari Bu. Rajin belajar setiap hari ya Mbak ya, biar kalau sewaktu-waktu ada ulangan nggak bingung. Kemudian kalau misalnya waktu ulangan gimana Mbak Selin? Mengerjakannya bagaimana? Soal-soal sendiri. Mengerjakan sendiri ya, karena sudah belajar nanti pasti bisa mengerjakan sendiri. Iya. Kira-kira Mbak Selin kapan mau memulai untuk melaksanakan belajar sendiri supaya tidak mencontek lagi? Ini nanti Bu. Hari ini sudah bisa dimulai untuk belajar mandiri.
setiap hari ya, jangan lupa untuk rutin ya, karena Mbak Sari sudah menyadari kesalahannya, sudah memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Sahabat Mbak Sari hebat, nanti ya semoga nanti bisa selanjutnya bisa mengerjakan sendiri, gitu ya. Selanjutnya Mbak Sari sudah bisa kembali ke kelas, ya. Terima kasih sudah di sini ya. Demikian tadi demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.